Halo warga Jakarta, kembali lagi talk show Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Talk show kali ini kami bertujuan untuk upaya meningkatkan pemahaman warga Jakarta dalam pencegahan penularan HIV sehingga menjadi salah satu langkah konkret dalam mencapai ending AIDS 2030. Serta melalui kanal media Berita Jakarta dapat mendukung secara berkala dalam penyampaian dan penyebaran informasi berupa pesan penanggulangan HIV sehingga dapat mempengaruhi cara pandang banyak orang dan menurunkan angka stigma dan diskriminasi. Talkshow kali ini terkait dengan perawatan, dukungan, dan pengobatan. Kami juga melibatkan narasumber yaitu Dr. Taufik Ali Fuad, beliau dari KPAP DKI Jakarta, dan Ibu Dewi Aryani, yaitu dia orang yang hidup dengan HIV atau biasa kita sebut ODIF. Dia dari LSM Yayasan Mutiara Maharani. Kita kenalan dulu. Oke, Dr. Taufik dan Mbak Aryani bisa cerita nggak sih aktivitas kegiatan sehari-hari seperti apa? Terima kasih Bu Dewi. Saya Dr. Taufik dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Bidang Dukungan dan Layanan. Terima kasih. Mbak Aryani. Salam kenal, saya Bu Devi, saya Dewi Aryani dari Yayasan Mutiara Maharani, sayanya positif HIV. Oke. Nah, sebelum kita pengen tahu ya kenapa sih Mbak Dewi ini bisa positif HIV, cerita tentang kehidupannya, kita pengen tahu dulu nih Dok, untuk Dr. Taufik. Ceritakan situasi kasus HIV saat ini seperti apa dan program HIV di DKI Jakarta apa saja yang sudah dilakukan. Silakan. Ya, di DKI Jakarta kita sebagaimana banyak provinsi lain ada kasus HIV. Diestimasi DKI Jakarta oleh Kementerian Kesehatan ada 80.000 lebih kasus dan sudah ditemukan hampir 80% kasus HIV positif tersebut. Nah, mereka sudah ditemukan ini kemudian kita tawarkan untuk makan obat namanya ARV, antiretroviral. Nah, mereka ini hampir 50% secara teratur minum obat yang disebut ARV dan obat ini harus dimakan setiap hari. Setelah mereka minum obat ini secara teratur, nanti ada satu periode di mana kita akan mengecek kemajuan pengobatan tersebut. Kita tes jumlah virus yang sudah bisa ditekan. Nah, sampai nanti ketika virus itu tidak bisa ditemukan lagi, sudah sangat rendah, maka itu kita sebut dia sudah dalam posisi yang sudah terkontrol. Dan 90% lebih mereka yang makan obat teratur itu terkontrol. Posisinya seperti itu di Jakarta. Jadi kita betul-betul berharap semua mereka yang punya perilaku risiko atau berpikir kemungkinan bahwa dia terinfeksi HIV bisa melakukan tes untuk mengetahui apakah dia terinfeksi atau tidak, dan kemudian kalau sudah untuk kemudian rajin berobat. Oke. Nah, sebelum kita pengen tahu tuh apa itu tadi ada ODIF, ada obatnya dan sebagainya. Dokter bisa jelasin nggak sih apa itu HIV, apa itu AIDS, apakah itu ada persamaan atau perbedaan seperti itu, Dok? Ya, HIV dan AIDS harus kita bedakan. Pertama HIV. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu menyatakan adanya virus. Seperti kita kenal juga ada virus influenza, virus demam berdarah, ada virus COVID. Nah, ini virus HIV. Nah, kalau orang ini terinfeksi oleh virus HIV, maka kita sebut dia orang dengan HIV. Dia kita sebut HIV positif. Tadi Ibu Dewi mengenalkan dirinya sebagai HIV positif. Artinya di badannya ada virus HIV. Nah, sepanjang dia sudah diketahui badannya mengandung virus HIV, maka itu tadi kita selalu mengimbau untuk teratur minum obat yang kita sebut antiretroviral. Obat antiretroviral ini, ARV, disediakan oleh pemerintah. Di DKI Jakarta disediakan di banyak tempat
semua puskesmas kecamatan menyediakan obat ini secara gratis. Juga banyak rumah sakit tersebar di DKI Jakarta. Sehingga kalau mereka makan obat ini, maka di badannya virus ada tapi tertekan. Kalau tidak minum obat, tidak minum obat ARV dengan teratur, maka kondisinya bisa memburuk. Virus di dalam badannya akan naik, sehingga daya tahannya turun menjadi rendah. Dia mudah terinfeksi oleh banyak penyakit yang lain. Kalau dia kena diare bisa sampai lama. Kalau kita kena diare mungkin sehari 2 hari sembuh. Kalau orang yang terinfeksi tidak teratur minum ARV, diare bisa lama. Kalau dia terkena TBC, tuberkulosa, biasanya kita TBC bisa berobat 6 bulan, paling lama 9 bulan sembuh. Kalau orang dengan HIV dan tidak teratur minum obat ARV, maka dia bisa harus lebih lama makan obat ARV-nya. Jadi kalau banyak penyakit yang diidap seorang yang terinfeksi HIV tersebut, maka dia HIV positif, pada virus di badannya, daya tahan rendah, dia banyak penyakit-penyakit yang lain. Nah itu kondisinya udah kita sebut AIDS, singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi dia ada kumpulan gejala penyakit yang lain. Termasuk yang paling jauh adalah ada kanker, misalnya dia bisa terkena. Oke, warga Jakarta mungkin pengen tahu ya dok, bagaimana sih penularan HIV? Apa saja penularan HIV bisa masuk ke dalam tubuh kita, dan apakah hubungan sosial yang biasa kita lakukan itu bisa menularkan HIV nggak sih dok? Ya, jadi virus HIV ini ditemukan di darah, ya, di dalam darah kita ada. Kalau kita terinfeksi virus HIV, maka virus tersebut ada di darah. Virus tersebut juga ada di cairan sperma, laki-laki di cairan sperma, kalau wanita di cairan vagina. Dan dia juga ditemukan di air susu ibu dari ibu yang hamil dan menyusui, ya. Jadi dia di dalam susunya itu ada virus HIV. Nah, jadi karena virus tersebut ada di darah, ada di air susu ibu yang HIV positif tadi, dan ada di cairan vagina dan cairan sperma, maka dia menular lewat situ. Kalau darah, jadi kalau terjadi pertukaran darah, maka dia bisa tertular. Yang sering kita temukan mereka yang menggunakan narkoba suntik. Jadi narkoba suntik dan dia suka sharing jarum, maka bisa terjadi penularan virus HIV lewat darah, dan itu langsung masuk ke darah, dia tertular. Jadi penggunaan narkoba suntik. Bisa juga lihat di setiap perlukaan itu akan bisa menularkan HIV kalau salah satunya mengidap di badannya itu ada virus HIV. Jadi misal tindakan operasi kalau tidak steril, transfusi kalau tidak steril. Tetapi di DKI Jakarta kita alhamdulillah PMI memeriksa darah dengan ketat. Apakah ada penyakit-penyakit lain termasuk HIV. Bisa dideteksi, sehingga kita alhamdulillah dengan dukungan pemerintah DKI Jakarta, darah yang ditransfusikan sangat aman untuk mereka yang memerlukan. Itu yang lewat darah. Kemudian lewat cairan sperma dan cairan vagina. Nah ini tentu saja lewat hubungan seks. Jadi kita sebut hubungan seks yang tidak aman. Jadi kalau yang laki atau yang perempuan, salah satu atau keduanya ada virus HIV, dia HIV positif, maka bisa terjadi penularan. Karena itu kita bilang, kita tawarkan kalau ada salah satu yang terinfeksi HIV, menggunakan hubungan seksual yang aman, menggunakan kondom, sehingga tidak terjadi penularan. Nah, kalau ibu hamil dan dia ingin menyusui anaknya, maka kita juga punya program untuk ibu hamil makan obat secara teratur,
Nanti ketika melahirkan nanti akan ditolong oleh dokter bidanan dengan cara yang aman. Dan nanti ketika bayinya lahir juga akan ada program untuk memberi air susu ibu yang aman juga. Dan selama itu ibu tetap makan obat air. Jadi kalau kita terinfeksi HIV, makan obat teratur, virus tertekan, insya Allah tidak terjadi penularan. Jadi hubungan kehidupan sosial hari-hari, misalnya kita salaman, itu tidak akan menular. Ya, ngobrol begini tidak akan menular. Makan bareng, makan sepiring berdua tidak akan menular. Berenang, kolam renang tidak akan menular. Jadi kalau terjadi hubungan seksual yang tidak aman tadi bisa menular. Ya, jadi narkoba suntik bisa menular. Jadi hubungan sosial hari-hari tidak akan menularkan. Cipika-cipiki. Misalnya ini saya salaman yang muding nih. Nah, tidak akan terjadi penularan. Itu contoh-contoh sehari-hari. Begitu, terima kasih. Oke, ini warga Jakarta nih ya, sudah banyak edukasi informasi ya dari Dr. Taufik ya, dari apa sih itu HIV, AIDS, bagaimana penularannya, apakah hubungan sosial dan sebagainya itu ternyata tidak mudah ya dok ya. HIV itu masuk dalam tubuh, tadi hal-hal yang seperti darah ya, terus melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan dan sebagainya. Nah, ini warga Jakarta ada teman kita, sahabat kita di sini ada Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah 10 tahun ya, beliau sudah HIV positif atau biasa kita sebutnya orang yang hidup dengan HIV atau biasa disebut ODIF seperti itu. Nah, Mbak Dewi bisa cerita nggak sih kisah mungkin udah 10 tahun ya, kita flashback lagi 10 tahun ada virus dalam tubuhnya, apa sih yang bisa Mbak rasakan waktu ketika tahu nih saya HIV positif gitu kan, terus apa dalam pikiran Mbak gitu kan, apa yang mesti Mbak lakukan, bisa cerita nggak? Boleh, saya akan cerita perjalanan saya waktu awal terkena HIV ya. Biar kita terbuka, biar dunia itu tahu gitu. Orang HIV itu seperti apa gitu. Saya awalnya tahun 2013 itu terinfeksi akhir tahun. Di situ saya posisi lagi mengandung, mau posisi proses melahirkan. Di situ kan puskesmas saya kan tadinya awalnya mau yang bayar kan di klinik kayak gitu kan. Jadi saya nggak merasa ini suami saya kan karena sudah ada perempuan lain. Jadi saya mau yang gratis aja di puskesmas gitu. Sendiri saya tanpa ngomong sama suami saya ke puskesmas aja karena kita udah pisah rumah. Mau pas kelahiran saya mau ke puskesmas di Dutamas. Di situ saya dites, katanya Bu dites semuanya ya, tes darah, tes ini. Nah disitulah saya dapat informasi bahwa kalau saya itu positif HIV. Ibu tahu dengan HIV, jujur saya orang nggak ngerti. Dari situ saya Ibu rumah tangga ya? Ya, saya seorang ibu rumah tangga yang bener-bener waktu itu cuman sama suami, nggak kemana-mana gitu kan ya. Gimana sih orang awalnya posisi hamil, menerima status yang seperti itu gitu ya, memang nggak menerima banget gitu, nggak menerima, sangat nggak menerima. Ya tetap saya mungkin di pikiran saya cuman adanya saya meninggal gitu. Dari situ proseslah saya minta, kata dokter suruh ke rumah sakit Tarakan untuk dioperasi, dengan jalan harus dioperasi. Di situ pun saya udah dapat obat di puskesmas Suman. Dokter itu nggak bilang kalau saya itu minum obat itu seumur hidup, tidak. Cuman jam segini harus diminum. Tapi awalnya saya minum, tapi nggak tepat waktu. Tapi lama-lama, oh saya harus minum gitu. Terus setelah saya pas mau lahiran rujukan ke Tarakan itu awal tahun 2014. Jatuhnya pokoknya tahun baru ya. Orang pada jalan-jalan, saya masuk rumah sakit. Sendiri, tanpa suami, tanpa ada kakak yang tanda tangan lah prosesnya. Di situ saya juga nggak ngabarin suami saya, nggak sama sekali. Mungkin udah sakit hati ya, udahlah nggak usah kita iniin gitu. Udah setelah saya di rumah sakit, saya proses dengan tanda tangan kakak saya berjalan untuk operasi. Nah di situ saya punya lebih semangat lagi, ada penyemangat saudara saya. Ponakan saya kan ada perawat di Jawa tuh. Saya teleponlah ke dia, gini-gini dek, Mbak itu positif HIV gitu.
apa Mbak mau meninggal kali ya Dek? Mbak jangan takut, di sini juga banyak gitu. Yang penting Mbak minum obatnya rajin. Dari situ saya ada semangat sedikit. Nah setelah itu berjalan ya terus lanjut. Tetap proses saya ngurusin anak sendiri tiap hari juga ya. Mau kontrol, kan itu anak juga harus minum obat profilaksis pencegahan buat bayi gitu. Yang saya pikirin, anak saya kena enggak, anak saya enggak gitu. Ya Allah, kalau memang anak saya kena, gimana saya ya? Saya minum obat, anak saya minum obat dari kecil, dari bayi gitu, anak nggak tahu apa-apa gitu. Nah proses lah gitu berjalan tiap harinya seperti itu. Saya sih udah nggak mikirin suami yang sudah nikah sama perempuan lain, enggak ya. Meskipun ya ada rasa sakit hati gitu, sakit hati sebetulnya. Kalau nggak dari dia, sama siapa gitu kan. Tapi saya juga nggak mau menjelekkan dia. Karena posisi saya yang saya tahu suami saya ya gitu. Suka bilang dulu waktu rumah tangga sama saya juga bilangnya mau ke tante-tante seperti itu kan. Ya, saya juga nggak, karena saya ibu di dalam nggak pernah kemana-mana, nggak boleh kemana-mana. Terus yang kedua mungkin ada satu lagi, apakah saya mungkin dari suami saya, masih pertanyaan sebetulnya. Apakah saya dari jarum suntik? Karena dari posisi saya habis disisa suami itu, saya sempat itu manusia nggak kenal, orang itu nggak kenal sama sekali. Saya jalan, posisi habis disisa suami saya nikah sama orang lain. Posisi mungkin pikiran saya kosong kali ya. Kenal lah, ketemu sama orang di depan Citraland. Saya nggak kenal itu orang dari mana. Dia pakai celana pendek. Cuman saya kesini saya baru berpikir orang apa dari situ. Kan saya lihat itu kakinya udah ruam-ruam kayak gitu. Karena ada saya di situ disuntik sama dia, dikasih minuman, diajak waktu katanya daerah Roxy. Seingat saya daerah Roxy. Cuman Roxy-nya di mana dari dulu saya belum hafal daerah situ. Orang bodoh begitu ya. Iya. Jadi dari situ saya diajak dia dikasih minuman. Di situ saya nggak sadar diri, tapi di warung disuntiklah dia itu sekali. Itu sekali seumur hidup saya. Apakah dari situ? Apakah dari suami saya? Saya tidak mau cari tahu. Intinya suami saya pun tahu. Saya udah kasih tahu bahwa saya positif seperti ini. Kalau bukan dari kamu, dari siapa? Saya gitu tetap jatuhnya tetap seperti dendam. Cuman ya sudahlah. Nah dari situ saya terus tiap hari cari kesibukan buat kerja. Lama-lama saya menerima kerja dari restoran, dari sekarang ke itu kan dari LSM gitu. Nah dari LSM lah saya terbantu gitu, dapat informasi yang lebih, ada peningkatan. Oh hidup saya tuh minum obat saya tetap teratur tiap hari karena saya punya cita-cita untuk anak-anak saya ke depan, melihat mereka itu sukses gitu. Jangan cukup saya aja. Itu mungkin masa lalu saya. Tapi jujur sampai detik ini sih masih ada rasa dendam ke suami, masih bener-bener masih nggak menerima gitu. Karena saya orang bener, orang baik. Kenapa harus saya? Kenapa nggak harus orang yang ibaratnya jual diri kayak gitu loh? Itu aja gitu. Kalau tahu gitu mendingan saya dulu jadi orang nakal aja kan, bebas gitu. Udah puas. Kenapa sekarang saya ke itunya korbannya saya gitu aja. Ya itu pengalaman saya sih ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai yang orang yang punya HIV ditularkan ke yang tidak gitu. Mendingan kita lebih terbuka. Oh saya ini. Kalau memang orang ya kita lihat-lihat dulu, kita mau ngasih tahu info ya ke siapa orangnya gitu. Jangan main saya HIV lo gini-gini, enggak juga. Ya alhamdulillah sih. Kalau saya sih nggak merasa takut, nggak merasa malu untuk siapa saya. Saya sekarang juga apalagi kerja di Yayasan Mutiara Maharani itu lebih ke lapangan, lebih ke penasun. Mereka pemakai jarum suntik dan di situ pun saya harus bekerja, harus turun ke lapangan, yang ke kolong, yang kemana gitu. Tapi saya tetap kalau ketemu ada yang positif, ada yang apa, hayo minum obat. Mereka nggak percaya, jadi saya tetap lihat saya. Tapi lihat dulu orangnya juga. Kalau dia memang bener-bener nggak rutin, nggak mau minum obat, saya contohin diri saya sendiri, terbuka saya. Kamu lihat saya sakit apa tidak? Segitu. Ibu sehat, saya sehat, kelihatannya, tapi badan saya harus minum obat. Seumur hidup saya minum obat, saya gituin. Nggak percaya juga. Saya liatin obat nih, obat saya harus minum obat ini. Karena saya
punya masa depan buat anak-anak dari situ. Meskipun ya sebetulnya ya gimana ya, tapi kalau saya untuk menolong orang, saya lebih hayu gitu. Nggak bisa lihat orang itu nggak mau minum obat terus sampai dia sampai kurus kering. Contohnya saya aja gitu, nggak usah jauh-jauh. Ya, Mbak Dewi ini kan sudah 10 tahun ya, Ya. HIV positif. Bisa cerita nggak? Pernah nggak sih ngalamin yang namanya stigma diskriminasi, baik untuk keluarga ya? Mungkin saya nggak perlu tahu juga ya. Tahun keberapa sih Mbak mau open status ya? Ngasih tahu, saya HIV loh gitu. Atau keluarga ketika tahu langsung ada pengucilan atau masyarakat teman seperti itu. Kalau waktu itu sih sempat paling ke keluarga saya aja. Ada salah satu kakak saya kan mungkin dia lebih sebetulnya sekolahnya juga rada tinggi, ngerti lah ya. Dari itu saya ngomong awalnya gitu, saya cerita kalau saya ke orang tua, saya bilang saya tuh mau meninggal, gak usah banyakin pikiran saya cuma itu aja. Terus beberapa tahun kita kumpul itu di rumah saya di Jawa tuh kan, lebaran dari kumpul gitu. Kayaknya saya masak nih, kakak saya kok nggak mau makanan saya gitu. Tapi mereka lihat posisi saya itu dari saya nol sampai saya bisa kebangun gubuk, ibarat kata ya. Orang tua saya tadi gubuknya rumahnya dari kalau di Jawa itu dari kayu. Sekarang kan saya udahlah emak saya masih sehat, masih hidup, orang tua saya dari dulu saya susah, saya buktikan ke saya bahwa saya itu bisa hidup dengan HIV. Saya bikin rumah, pokoknya udah nyaman sekarang, alhamdulillah. Nah dari situ mungkin kesini kakak saya sering ngasih uang ke orang tua tiap bulan. Mungkin kakak saya, ternyata mungkin adik saya nggak nular segitu gampang kali ya gitu. Jadi sekarang udah makan udah biasa gitu, saya masak apa dia mau. Mungkin itu. Kalau dari temen, nggak semuanya temen, nggak semua tetangga saya cerita ya. Intinya saya baik sama mereka. Setiap dulu saya manggung sama minum obat sayanya. Setelah saya terjun positif HIV, suami saya kan sama perempuan lain. Jadi saya nyari kesibukan supaya saya nggak stres mikirin kondisi posisi penyakit saya, dan saya tetap harus maju ngidupin anak-anak saya penuh sehat. Tetap saya bawa obat, saya kantongin. Jam segini minum saya. Orang nggak tahu, minum aja. Udah. Nah di situ kadang ada nanya, Mbak kerja di apa? Saya kerja di bidang HIV, kan dulu jadi PS saya ya. Stay di rumah sakit Tarakan gitu. Peer support ya, biasanya kita peer support di LSM itu peer support, mendukung teman-temanku, mendampingi juga. Terus kalau dulu kita sempat home visit ke rumah-rumah pasiennya gitu kan. Ya saya sih kalau lebih demen datang ke pasien yang bener-bener jatuh, keris, pokoknya kurus badan tinggal tulang gitu aja ya. Sampai alhamdulillah sekarang yang saya bantu sehat, banyak yang sehat, masih komunikasi sama saya, masih ngasih rezeki sama saya. Itu dengan rezeki dari Allah. Mungkin saya membantu mereka dengan ikhlas gitu. Ada aja rezekinya buat saya. Itu yang saya sangat bersyukur banget. Oke. Ini untuk Dr. Taufik nih ya. Terkait dengan pengobatan, Mbak Dewi tadi banyak sekali bicara dengan minum obat seumur hidup ya kan. Dokter bisa cerita nggak sih tentang pengobatan ini? ARV itu seperti apa gitu kan? Kenapa harus minum seumur hidup, dan kenapa harus dia minum seumur hidup? Apakah ada efek seperti itu, Dok? Ya, kita beruntung ya bahwa belakangan ini sudah ada obatnya. Pada awal-awal ketika HIV diketahui, AIDS ditemukan, belum ada obatnya. Seperti kalau kita ingat ketika awal-awal kita ada masalah dengan COVID, obatnya juga dulu masih ada yang pakai ini, sampai sekarang obatnya sudah confirm, vaksinnya sudah confirm. Nah, perkembangan dari pengobatan untuk HIV/AIDS ini juga bertahap. Pada awalnya ada beberapa obat yang harus dimakan, ya. Dan obat ini bekerja pada tahap-tahap dari penularan virus tersebut. Jadi ketika virus masuk ke dalam darah seseorang, maka
dia itu akan masuk ke sel yang justru akan memproduksi daya tahan tubuh. Nah, virus ini akan masuk mengintervensi proses tersebut, sehingga daya tahan tubuh tidak tumbuh, karena sel yang berfungsi seperti itu tuh diintervensi oleh si virus HIV. Ya, jadi sekarang kita punya obat, tadinya banyak ya, sekarang satu. Alhamdulillah kita makan obat 1 hari 1 kali saja. Jadi tadinya kalau bicara makan obat tuh begini ya, bukan obat. Sekarang 1 ya. Jadi ada kemajuan yang pesat untuk obat, dan obat ini sampai saat ini yang kita temukan bisa menekan virus tersebut sehingga tidak terdeteksi. Jadi belum sampai musnah, belum sampai hilang, belum sampai tereradikasi, tapi baru bisa ditekan, sehingga ketika kita periksa darahnya itu tidak ditemukan virusnya. Tapi masih ada, tapi sudah tidak terdeteksi karena virusnya sangat rendah sekali. Nah, obat ini baru sampai situ. Kita berharap mudah-mudahan nanti akan sampai juga saatnya ada obat yang bisa membunuh seluruh virus. Tapi kalau baru sampai saat ini menekan, maka kita harus makan obat itu terus, sehingga virus akan terus tertekan, tidak terdeteksi. Nah, itulah yang kita sebut sehat tanda kutip. Karena itu obat ini harus dimakan seumur hidup. Meskipun dia sudah merasa sehat, merasa segar, berat badan sudah oke, semuanya ya, tapi harus dipahami bahwa masih ada virus. Kalau tidak makan obatnya, maka virusnya bisa tumbuh lagi, meningkat. Jadi kita sangat menganjurkan untuk teratur minum obat. Bisa hubungi puskesmas atau rumah sakit di mana yang mereka sudah biasa mengambil, dan makan teratur pada waktu yang sudah ditentukan. Dan nanti kalau obat itu mau habis, bisa ambil lagi. Di DKI Jakarta kita alhamdulillah, kalau kita termasuk ODIF yang rajin berobat, teratur berobat, puskesmas bisa kasih obat lebih dari 1 bulan, ambil 2 bulan. Bahkan kalau sudah kenal lagi, bisa dianterin pakai Gojek, pesen pakai Gojek, dianterin. Jadi kita di DKI Jakarta ada namanya multi-month dispensing. Jadi mereka bisa dapat lebih dari 1 bulan. Jadi sangat akan menolong. Gitu juga. Jadi ada lagi yang namanya tadi Jack Antar. Jadi bisa dikirim obatnya. Jadi banyak kemudahan untuk teman-teman kita yang terinfeksi HIV. Oke. Nah, teman-teman warga Jakarta banyak juga teman-teman yang ODIF, orang yang hidup dengan HIV itu merasa bosan, ya kan? Bosan dengan minum ARV karena harus tepat waktu dan tiap hari harus dia minum, nggak boleh stop gitu, nggak bisa yang namanya Senin minum, Selasa minum, Selasa enggak dan sebagainya. Nah, kalau Mbak Dewi ini 10 tahun, ya kan, saya minum obat antibiotik aja merasa bosan gitu kan. Ini Mbak Dewi 10 tahun. Pernah nggak sih ngerasain bosan, jenuh, akhirnya nggak minum lagi, minum lagi seperti itu Mbak? Kalau saya sih jujur dari awal, dari tahun 2013 itu nggak pernah namanya nggak minum obat sama sekali. Karena saya punya prinsip, saya pengen sehat. Satu, pengen sehat, anak saya jangan sampai ketular, udah gitu. Tapi ya suami saya juga jangan sampai ketular gitu. Karena saya menjaga suami saya pun negatif. Saya tes dia HIV-nya, alhamdulillah negatif. Itu yang saya jaga keluarga saya, karena saya nggak mau sampai suami saya pun tertular dengan penyakitnya, cukup saya aja. Gitu. Jadi warga Jakarta ini luar biasa nih ya, Mbak Dewi ini ternyata anaknya 3 negatif semua ya, negatif, dan pasangan yang sekarang juga negatif gitu kan. Hanya Mbak Dewi, stop hanya di Mbak Dewi saja ya. Saya cukup saya aja. Iya. Dan waktu mulai dari 10 tahun ini apa nggak pernah merasakan efek samping gitu loh, minum ARV gitu? Awal minum obat itu kan kita sebelum pasca mau operasi itu ya. Mau operasi itu kan saya awal minum obat.
Itu sempat muka saya, semua badan saya itu kayak terbakar gosong semua. Cuman apa kok saya jadi kayak gini gitu, merasa gini, ini kenapa, apa saya mau mati apa gimana gitu. Lambat laun pelan hilang dengan sendirinya, pelan sedikit hilang gitu. Oh ternyata seperti ini, tapi saya nggak tetap nggak jenuh gitu. Minum obat sebetulnya kadang nggak mual gitu, ada rasa mual sih awalnya, mual pusing, tetap saya aktivitas kerja. Waktu itu posisi saya masih awalnya kerja di restoran, tetap saya minum, alhamdulillah kesini membaik kondisinya saya, ya terjun ke LSM, jadi lebih banyak ilmu, di Tarakan saya banyak kenalan pokoknya dengan semuanya di pusat ya, yang di Tarakan, yang di Cipto, yang di rumah sakit Islam, di puskesmas semuanya kan saya udah termasuk kenal semua gitu, pernah incas di sana gitu. Ya alhamdulillah mereka baik menerima kita dengan ini gitu. Gak ada, awalnya mungkin ada salah satu mungkin stigma kali ya dok ya, dulu yang ditarakan gitu awalnya gitu, setiap mau itu tuh kayaknya orang gimana lihat statusnya gitu kan, ada buku status kan waktu itu kan, setiap itu kan dilihat, oh, ini kayak gini, kayaknya orang itu ngeliatin mulu gitu. Awalnya ini orang kenapa gitu, apa karena saya, apa dia tahu ya positif saya gitu. Saya bodo amat, yang penting mas saya berobat gitu aja sayanya. Positif saya harus sehat ini gitu. Oke, mungkin awal-awal saja Awal efek aja. samping gitu, Efek tapi samping itu. sekarang sudah biasa, Udah terbiasa. sudah terbiasa ya. Biasanya minum jam berapa? Jam 8. Jam 8. Dan warga Jakarta setiap ODIF itu berbeda-beda, nggak semua sama ya dengan Mbak Dewi gitu harus jam 8 malam gitu kan ya, ada sesuai dengan ketentuan dari dokternya seperti itu. Nah kalau Mbak Dewi ini motivasi yang paling bikin Mbak Dewi itu tetap semangat hidupnya. Saya motivasi harus tetap sehat ya, dan saya mau lagi memperjuangkan anak saya harus sehat. Mumpung orang tua saya masih hidup semua, saya pengen gimana ya, imbal balik ke orang tua itu seperti apa sih? Sebelum selagi dia masih ada, saya pengen membahagiakan dia. Keinginan dia saya turutin. Dia pengen apa, insya Allah saya akan mampu beliin gitu. Udah itu motivasi saya untuk kedepannya. Pengen melihat anak saya sukses. Saya nggak boleh, saya harus berhenti dengan cukup di sini aja gitu. Tetap minum obat, tetap harus. Dan satu ya mungkin saya memang harus punya hati yang ikhlas, sudah gitu aja. Kalau menurut Mbak Dewi juga ya, apa sih yang harus kita lakukan jika ini orang terdekat kita, teman atau keluarga ada yang terinfeksi HIV? Apa yang pertama harus dilakukan seperti apa? Mungkin saya akan mendekati dia, mungkin kan awalnya kita nggak kenal kan, namanya tetangga kan, apalagi Jakarta lu gua kan. Kalau saya kan orangnya lebih gaul gitu. Jadi saya mungkin akan saya deketin pelan-pelan. Mungkin kan kebanyakan mereka kalau yang dari pertama tuh dok, kebanyakan masih tertutup, sama sekali tertutup, gak berani. Terus ya susah juga sih, gampang-gampang susah juga untuk orang mereka terbuka. Tapi kan kalau seandainya mungkin ada salah satu keluarganya yang bilang, oh ini positif gini-gini, langsung mungkin saya akan bantu. Kalau dia masih tetap nggak mau minum obat itu, paling saya akan terbuka dengan status saya. Tapi ke si pasien, si klien, bukan ke yang lain, bukan ke keluarganya. Belum tentu yang lain menerima saya ya kan. Paling ke dia yang positif. Ini loh saya, kamu harus minum obat seperti saya, gitu. Saya akan contohkan, saya nggak usah jauh-jauh aja. Saya sehat dengan minum ARV. Kalau kamu nggak mau minum ARV terus gimana? Kan ada juga salah satu kemarin pokoknya ada ya. Dia nggak mau minum obat sekarang kurus. Saya sayang, kamu lihat saya dari awal saya bantu kamu. Tapi kenapa kamu nggak mau minum? Kamu mau sehat? Enggak. Saya bisa kemana-mana. Bisa bawa motor dari sini ke Bandung saya bisa. Ke sini ke Rangkas Bitung saya bisa gitu. Kamu baru kemarin keterik nasi gini kamu udah nggak mau minum obat dengan alasan gak ada air lah. Karena memang juga orang dia kurang di jalanan. Tapi setidaknya masa iya sih obat satu aja nggak mampu buat minum kan gitu.
Sekarang selalu dia minta tolong ke saya dan ke saya selalu telepon ke saya. Sekarang saya selalu peduli sama dia, tapi kalau semuanya sih dari diri sendiri. Kalau dia masih kayak gitu ya percuma gitu. Intinya saya tetap memberi support, memberi dia informasi terus dengan HIV. Nanti kalau sampai kamu nggak minum obat itu nanti akan seperti apa dan seperti apa. Udah gitu aja. Untuk Dokter Taufik nih, dari KPA sendiri apa sih pesan untuk warga Jakarta supaya pencegahan penularan HIV ini tidak ada angka infeksi HIV yang baru lagi gitu? Apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan ada oleh para petugas dan oleh masyarakat. Masyarakat harus tahu bahwa virus HIV ini bisa menular. Menular dengan cara tertentu dan menularnya tidak sedemikian mudah. Beda misalnya kalau COVID, kita ngobrol, orang bisa tertular. Ya. Influenza, kita ngobrol-ngobrol, orang bisa tertular. Tuberkulosa, lewat percikan, orang bisa tertular. Nah, HIV bukan caranya seperti itu. Tapi tadi kalau lewat darah, suntik misalnya, ya, atau hubungan seks yang tidak aman, kalau ada yang salah satu positif, pakai kondom, maka tidak akan terjadi penularan. Kalau ibu menyusui yang HIV positif, makan obat, ada caranya juga bagaimana supaya anaknya tetap negatif. Jadi masyarakat mencari informasi, dan alhamdulillah di Jakarta saya kira zaman sekarang kita mudah mencari informasi dari banyak sumber. Tetapi kemudahan ini juga harus hati-hati, karena itu begitu banyak informasi, kadang-kadang kita harus mencari sumber informasi yang tepat. Jadi silakan mencari informasi. Kami dari Komisi Penanggulangan AIDS juga punya banyak saluran-saluran yang bisa dihubungi, ya, bisa telepon, WA, bisa TikTok atau Instagram dan sebagainya. Jadi carilah sumber informasi yang tepat. Komisi Penanggulangan AIDS beserta jajarannya akan menyebarluaskan informasi bagaimana mencegah, bagaimana supaya tidak tertular, di mana ada obatnya, di mana tempat untuk tes supaya kita tahu apakah kita terinfeksi atau tidak. Dan nanti ambil obat ARV-nya bisa kapan. Obat ARV itu dijamin oleh pemerintah. Kita bersyukur sekali pemerintah menyediakan obat ARV ini. Sejauh ini kita tidak pernah terputus obat itu disediakan oleh pemerintah. Untuk tahu apakah kita terinfeksi juga disediakan. Untuk mengontrol apakah pengobatan kita itu berhasil atau tidak, itu juga bisa dilakukan setiap 1 tahun. Jadi pengetahuan ini, tempat-tempat di mana berobat itu harus diketahui dan harus mudah diakses oleh warga Jakarta khususnya. Walaupun kita tahu ketika pengobatan ARV ini tidak hanya warga Jakarta yang memanfaatkan fasilitas tersebut, ya, teman-teman kita dari Bogor, Tangerang, Bekasi ada yang dengan pertimbangan sendiri karena jarak atau karena tempat kerja mereka mengambil obat di Jakarta. Begitu juga ada sebagian warga Jakarta yang lebih nyaman ambil obat di kota Jakarta, sekitar Jakarta. Jadi itulah yang harus dilakukan. Komisi Penanggulangan AIDS DKI Jakarta, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu, juga dukungan dari OPD, organisasi perangkat daerah, dari SKPD, ya, dari teman-teman LSM menyebarluaskan informasi ini. Teman-teman LSM membantu mencari mereka yang kemungkinan terinfeksi, mendampingi mereka yang ditemukan HIV positif supaya mereka mau minum obat, mencoba menginformasikan kepada masyarakat bahwa
kita harus menerima teman kita yang terinfeksi itu sebagaimana apa adanya. Tidak memperlakukan mereka yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Itu ya mudah-mudahan bisa kita lakukan. Oke. Untuk Mbak Dewi nih gitu kan, pesan dari Mbak seorang ODIF ya, pesan untuk teman-teman ODIF yang lainnya ya, bagaimana supaya tidak menularkan ke orang lain, tidak menularkan ke pasangannya, supaya ODIF itu tetap hidup sehat ya. Seperti Mbak Dewi 10 tahun tuh waktu yang enggak lama gitu, tapi tetap sehat dan bugar. Kira-kira pesannya apa? Pesan saya buat yang positif HIV nih ya, kalau memang dia belum punya pasangan nih, pasangan seandainya contoh kalau saya kan belum punya suami gitu seandainya gitu, harusnya kita terbuka gitu sama dia, kita buka status lah, jangan sampai kita tutupin gitu, karena ditutupin juga tapi suatu saat pasti dia akan tahu juga kamu minum obat apa gitu. Atau mendingan kita jujur apa adanya. Kalau kita minum obat seumur hidup, yang penting satu, viral load kita tidak terdeteksi, udah. Jadi ya tidak 100% menularkan ya dok ya, kalau virus tidak terdeteksi. Karena saya selama ini saya dari awal viral load tidak pernah terdeteksi. Saya nggak pernah pakai namanya kondom dok. Alhamdulillah suami saya tidak masalah dan tidak positif HIV, cukup saya aja. Tapi alhamdulillah ke situnya, yang penting jangan sampai menularkan ke yang lain. Jaga pasangan kita, jangan sampai ya kalau seandainya pengen, maksudnya kalau laki-laki tahu sendiri kan ya, pakailah kondom gitu, biar supaya tidak menularkan ke yang lain. Yang di rumah diem, yang satunya kan kelayapan keluar tuh dok. Jadi yang kayak gitu kita kan perempuan nggak tahu gitu ya, namanya laki-laki di rumah gimana tunduk sama istri, nggak tahunya di luar udah kelayapan, nggak jelas lah ya. Kita nggak tahu, kita bukan menuduh tapi gitu kan. Tapi memang kebanyakan seperti itu, baiknya ya pakai kondom lah gitu, jangan sampai menularkan ke yang lain gitu. Itu aja sih. Oke. Warga Jakarta, terima kasih nih Dr. Taufik, Mbak Dewi, itu informasi yang luar biasa sekali ya. Ini menjadi informasi untuk warga Jakarta bahwa HIV, orang yang hidup dengan HIV itu tidak lagi harus kita stigma diskriminasi gitu. Mereka sama dengan seperti kita gitu kan. Mereka juga punya motivasi-motivasi bahwa mereka harus sehat dan sebagainya. Nah, HIV bukanlah akhir perjalanan hidup. Awali perjalanan hidup baru teman-teman dengan rutin minum ARV. Meski hidup dengan virus HIV, kamu bisa menikmati hidup dan mencapai cita-cita dan usia panjang. Semua ini hanya dengan memulai pengobatan secara rutin, minum ARV dan hidup sehat. Sekali lagi terima kasih, talk show kali ini hasil kerjasama KPAP DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, beserta juga dengan Berita Jakarta. Semoga bermanfaat bagi warga Jakarta.